Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai pengertian dan keanggotaan himpunan. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda, objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas itu ya. Nanti pengertian himpunan seperti ini. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah kelompok, kumpulan kelas, atau gugus untuk menyatakan kumpulan objek atau benda tertentu. Misalnya kelompok ekskul band SMP Budi Setia misalnya ya, kumpulan hewan mamalia, kelas IT, Informasi dan Teknologi SMP Budi Setia, gugus tugas penanggulangan COVID-19 tingkat Kelurahan Jati Bening, misalnya seperti itu, dan lain-lain ya. Ini istilah-istilah himpunan itu ya, seperti itu ya. Ada gugus, ada kelas, ada kelompok gitu ya. Oke, istilah-istilah tersebut dikenal dengan himpunan. Paham ya pengertiannya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama ya. Kita lihat, kumpulan hewan berkaki 4. Ini merupakan himpunan karena jelas batasannya. Hewan berkaki 4 itu ya seperti sapi, harimau, kuda gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 24 juga batasannya jelas, maka ini himpunan. Faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya gitu ya guys ya. Oke. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi ini bukan merupakan himpunan karena pengertian tinggi ini tidak jelas dan harus berapa batasannya. Karena tidak jelas batasannya maka kumpulan tersebut bukan himpunan gitu ya. Oke. Juga kumpulan lukisan yang indah ini juga bukan himpunan karena indah itu juga tidak ada batasannya juga seperti apa indah itu. Oke ya. Itu maka C dan D ini bukan merupakan himpunan. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang anggota himpunan dan lambangnya ya. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Misalnya ini ya, ini adalah himpunan buah-buahan gitu. Kemudian ini adalah himpunan moda transportasi ya, oke. Misalnya ini diberi nama himpunan A itu ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada nanas, ada pisang, ada sawo ya. Ada lemon gitu, oke. Ada lemon tuh, kemudian kalau ini merupakan himpunan B maka ini ada kapal laut, ada kereta api, kemudian pesawat terbang ya, kemudian truk ini adalah himpunan moda transportasi, kemudian ini adalah himpunan buah-buahan yang ada di sini. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang anggota himpunan dan lambangnya ya. Untuk menyatakan suatu objek yang merupakan anggota suatu himpunan digunakan dengan lambang seperti ini ya, ini anggota suatu himpunan. Sedangkan untuk menyatakan yang bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang seperti ini ya. Seperti ini tapi dicoret. Oke ya, paham ya? Banyaknya anggota suatu himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi ini N, kemudian ini adalah himpunan A pakai kurung seperti ini. Oke. Kita lihat contohnya. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 12 ya. Nah, maka cara penulisannya itu himpunan A itu sama dengan tanda kurung kurawal buka, ini bilangan asli ganjil yang kurang dari 12. Ini kurung kurawal tutup atau bisa dituliskan dengan cara seperti ini ya. Ganjil asli kurang dari 12 ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Nah, kalau banyaknya anggota himpunan A itu ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, lambangnya seperti ini. Oke, paham? Lanjut. Kemudian 3 itu anggota A ya, ini 3 itu anggota himpunan A, oke. Kemudian kalau 8 ini genap itu bukan merupakan anggota himpunan A. Cara penulisannya seperti ini. Oke ya, paham?
Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui himpunan P adalah huruf-huruf pembentuk kata mahasiswa ya. Oke, maka P itu apa saja? Ini ada M, ada A, kemudian H, ini A-nya tidak usah ditulis lagi, kan sudah ada. Kemudian S, I, S-nya juga sudah tidak ditulis lagi, berarti W ini ya, oke ya. Jadi kalau double seperti ini cukup ditulis sekali saja. Anggotanya adalah M, A, H, S, I, W. Oke ya, paham ya? M-nya anggota himpunan P, kemudian A juga anggota himpunan P, B ini karena tidak ada B-nya di sini berarti B bukan merupakan anggota himpunan dari P. Oke ya, paham ya guys ya? Baik. Kemudian banyaknya anggota P itu sama dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Paham? Oke. Oke, sekarang kita lanjut mengenal beberapa himpunan bilangan yang akan sering kita pakai di dalam membahas tentang materi tentang himpunan ya. Oke, beberapa macam himpunan yang sering digunakan antara lain yang pertama itu himpunan bilangan bulat, biasa dilambangkan dengan B, itu ini bilangan negatif ya, minus 3 dan seterusnya, ini minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, oke. Kemudian himpunan bilangan asli biasanya dilambangkan dengan huruf A mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah biasa dilambangkan dengan C, itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 gitu ya dan seterusnya, oke. Kemudian himpunan bilangan komposit ya, ini 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 gitu. Bilangan komposit atau tersusun itu adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Misalnya 4 ini adalah faktornya 1, 2, 4. 6 ini 1, 2, 3, 6 gitu ya dan seterusnya, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat ini. Tentukan banyaknya anggota setiap himpunan berikut dengan menggunakan notasi ya. Ini himpunan M itu adalah bilangan prima kurang dari 20. Apa saja ini? Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Berarti kalau banyaknya anggota berarti NM ini lambangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 anggota himpunan M. Oke. Sekarang yang kedua, N itu adalah huruf-huruf yang membentuk kata pemancingan. Ini hobinya Pak Guru Toto kalau pas libur ya mancing ya. Ya. Oke, kemudian N itu anggotanya adalah ini P, E, M, A ya. Kemudian N, kemudian C, I, N-nya sudah ada tadi. Berarti G ya, A-nya sudah ada, N-nya sudah ada. Berarti ini. Oke, P, E, M, A, N, C, I, G. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ini sama dengan 8. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.